Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maruha Fizana Ila dari kelas A5. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Project PAI. Baik, pada kasus pertama, di sebuah kota kecil terdapat masjid yang cukup besar dan strategis. Namun, masjid tersebut hanya ramai saat waktu sholat Jumat dan sholat wajib tertentu. Aktivitas lainnya seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan jarang dilakukan. Bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini membuat masjid kurang optimal dalam membangun umat yang religius, spiritual, sehat rohani, dan jasmani cerdas, serta sejahtera. Di sisi lain, banyak pemuda di sekitar masjid yang menghabiskan waktu di warung kopi. Sebagian masyarakat kurang aktif beribadah di masjid, dan terdapat kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi. Sebagai bagian dari pengurus masjid, Anda diminta membuat sebuah rencana strategis untuk memaksimalkan peran masjid dalam membangun umat dengan kriteria berikut. Yang pertama, religius spiritual. Bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat? Nah, identifikasi masalah utama di masjid yaitu masjid belum optimal dalam menjalankan fungsi keagamaan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga tidak mampu menarik keterlibatan aktif pemuda dan jamaah. Nah, untuk menjawab soal tadi, kita harus membuat program utama seperti yang pertama, kajian rutin harian dan mingguan, kajian tafsir Al-Quran dan hadis, fikih ibadah, serta tazkiyatun nafs. Yang kedua, sholat berjamaah dan subuh berkah. Program subuh berkah berupa kajian singkat setelah sholat subuh. Yang ketiga, gerakan maghrib mengaji menghidupkan kembali tradisi membaca Al-Quran bagi anak-anak dan dewasa setelah maghrib. Program di atas meningkatkan jumlah jamaah harian dan menumbuhkan kebiasaan ibadah berjamaah serta aktivitas keagamaan di masjid. Nah, soal yang kedua, sehat rohani dan jasmani. Program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah? Membuat program utama seperti yang pertama ada layanan kesehatan gratis, pemeriksaan kesehatan bulanan, seperti tekanan darah, gula, darah, dan lain-lain. Bekerja sama dengan puskesmas atau tenaga medis sukarela. Yang kedua, senam sehat Islami. Program olahraga bersama setiap Ahad pagi di halaman masjid. Yang ketiga, konseling rohani dan psikolog. Konsultasi kesehatan mental oleh ahli atau ustadz berpengalaman untuk membantu mengatasi masalah rohani dan emosional. Yang keempat, gerakan hidup sehat berbasis sunnah. Edukasi gaya hidup sehat seperti olahraga rutin, pola makan sehat, dan penerapan sunnah seperti berpuasa. Nah, soal yang ketiga, cerdas, emosional, intelektual, dan spiritual. Apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan? Nah, pelatihan yang akan diselenggarakan yaitu yang pertama, pelatihan keterampilan pemuda, workshop desain grafis, teknologi digital, bahasa asing, serta keterampilan wirausaha. Yang kedua, kajian kecerdasan emosional dan spiritual, pembinaan akhlak, manajemen emosi, serta penguatan karakter Islami. Yang ketiga, perpustakaan mini masjid, penyediaan buku keislaman, motivasi, dan buku pelajaran untuk semua usia, sehingga dapat memperdayakan masyarakat melalui pendidikan dan keterampilan agar lebih cerdas dalam menghadapi tantangan kehidupan. Nah, soal keempat, sejahtera. Bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka? Yang pertama, kita melakukan program bazar dan pasar masjid. Menggelar, menggelar pasar murah untuk membantu ekonomi jamaah sambil memfasilitasi pedagang lokal. Yang kedua, koperasi syariah masjid. Mendirikan koperasi simpan pinjam berbasis syariah.
untuk membantu jamaah yang membutuhkan modal usaha. Yang ketiga, gerakan infak dan sedekah produktif. Mengumpulkan dana untuk dikelola dalam usaha kecil yang hasilnya kembali ke jamaah yang membutuhkan. Nah, ada pada kasus dua, seorang pendidik bernama Ustadz Hasan mengajar di sebuah sekolah Islam terpadu. Ustadz Hasan dikenal sebagai guru yang cerdas dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun, beberapa murid merasa kurang nyaman karena gaya mengajarnya cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional. Akibatnya, sebagian siswa merasa takut bertanya atau berdiskusi secara terbuka di kelas. Di sisi lain, para orang tua menginginkan agar pendidikan Islam di sekolah tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia, kemampuan berpikir kritis, dan sikap toleran terhadap perbedaan. Sebagai seorang kepala sekolah, Anda diminta untuk memberikan solusi kepada Ustadz Hasan agar ia dapat menjadi pendidik yang lebih ideal sesuai dengan perspektif Islam, yaitu sebagai mu'alim, pengajar, murabi atau pendidik akhlak, muzakir, pemberi nasihat, dan mursyid pembimbing. Nah, soal pertama, jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Menurut saya, prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam, dalam perspektif Islam, seorang pendidik memiliki peran yang luas, bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian siswa. Prinsip-prinsip yang dapat membantu Ustadz Hasan adalah satu, sebagai mu'alim atau pengajar, seorang pendidik harus menyampaikan ilmu dengan cara yang bijaksana, jelas, dan mudah dipahami. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Yang kedua, sebagai murabi atau pendidik akhlak. Pendidik harus menanamkan akhlak yang mulia melalui teladan sikap dan perkataan Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang ketiga, sebagai muzakir atau pemberi nasihat. Pendidik hendaknya memberikan nasihat yang lembut dan menyentuh hati, bukan dengan cara memaksa atau menakut-nakuti. Nah, yang keempat, sebagai mursyid atau pembimbing, pendidik memiliki kewajiban membimbing siswa memahami kebutuhan emosional dan intelektual mereka, serta membantu mereka dalam mengatasi kesulitan dengan sabar. Dengan memahami prinsip ini, Ustadz Hasan akan menyadari bahwa pendekatan lembut, emosional, dan komunikatif adalah kunci keberhasilan mendidik. Nah, pertanyaan kedua, susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Menurut saya, strategis yang praktis yaitu yang pertama, pendekatan personal melalui komunikasi empati. Ustadz Hasan perlu meluangkan waktu untuk mengenal latar belakang, minat, dan masalah yang dihadapi siswa. Komunikasi dua arah yang terbuka dan tanpa intimidasi akan membantu siswa merasa dihargai. Contohnya, mengadakan sesi tanya jawab atau obrolan santai di luar jam pelajaran untuk mendengarkan pendapat dan aspirasi siswa. Yang kedua, menerapkan prinsip targib dan tarhib atau motivasi dan peringatan. Alih-alih bersikap keras, Ustadz Hasan dapat menggunakan pendekatan motivasi atau targib dan memberikan pujian atau penghargaan ketika siswa melakukan kebaikan. Peringatan atau tarhib pun dilakukan dengan lembut dan bertujuan mendidik. Contohnya, memberikan apresiasi kepada siswa yang berani bertanya atau menunjukkan sikap positif di kelas. Yang ketiga, menjadi teladan dengan sikap ramah dan sabar. Ustadz Hasan perlu menunjukkan akhlak yang mulia seperti kesabaran, kelembutan, dan senyum. Sebagai seorang guru, perilaku positif akan dicontoh oleh siswa.
Contohnya, menjawab pertanyaan siswa dengan senyum dan penuh kesabaran, meskipun pertanyaannya sederhana atau berulang. Nah, soal ketiga, berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap Islami. Nah, menurut saya, metode yang harus dilakukan yang pertama yaitu metode diskusi dan tanya jawab. Mengurangi gaya belajar yang bersifat satu arah, ajak siswa berdiskusi dalam kelompok kecil atau besar terkait topik pelajaran, sehingga mereka lebih aktif berpartisipasi dan berpikir kritis. Contoh topiknya, bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikan kesempatan siswa untuk bertanya atau menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Yang kedua, role play atau bermain peran, melibatkan siswa dalam kegiatan peran untuk memahami konsep akhlak, toleransi, atau permasalahan sehari-hari secara praktis. Skenarionya, bagaimana menyelesaikan konflik kecil di antara teman dengan cara Islami? Nah, melibatkan siswa sebagai pelaku dan penilai solusi yang diajukan. Yang ketiga, ada pengajaran dengan cerita inspiratif, menyisipkan kisah-kisah inspiratif dari Rasulullah SAW, para sahabat, atau ulama dalam materi pelajaran untuk memberikan contoh nyata terkait ilmu dan akhlak. Nah, contohnya, ceritakan kisah Rasulullah yang penuh kesabaran dan kelembutan dalam menghadapi umatnya. Lalu, hubungkan dengan sikap keseharian siswa di kelas. Nah, soal ketiga, apa yang Anda pahami tentang Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam? Nah, yang pertama, Islam yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin berarti rahmat bagi seluruh alam. Konsep ini merujuk pada ajaran Islam yang membawa kedamaian, kasih sayang, dan kebaikan bagi semua makhluk di dunia. Tidak hanya terbatas pada umat Islam, tetapi juga manusia secara keseluruhan, bahkan alam semesta. Al-Quran Surah Al-Anbiya Juz 21 ayat 170, dan tidaklah kami mengutus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, adapun maknanya, yang pertama, Islam mendorong kedamaian, toleransi, keadilan, dan kesejahteraan. Yang kedua, mewujudkan perilaku yang santun, inklusif, dan menghargai keberagaman. Yang terakhir, menjaga lingkungan dan makhluk hidup lainnya sebagai wujud kasih sayang dan tanggung jawab terhadap alam. Nah, yang kedua, ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, berlandasan Al-Quran dan hadis. Fokusnya adalah menciptakan keadilan sosial dan ekonomi serta mencegah eksploitasi. Nah, adapun prinsip utama ekonomi syariah. Yang pertama, larangan riba atau memakai bunga. Transaksi yang mengandung riba dianggap merugikan satu pihak dan tidak adil. Yang kedua, kejujuran dan transparansi. Transaksi harus jelas, tidak ada penipuan atau garar, atau ketidakpastian. Yang ketiga, zakat dan infak sebagai instrumen distribusi kekayaan untuk membantu yang membutuhkan. Yang keempat, larangan judi atau masyir, aktivitas spekulatif yang merugikan dan tidak produktif dilarang. Nah, yang terakhir, investasi halal atau bisnis harus sesuai syariat Islam dan tidak melibatkan aktivitas haram seperti minuman keras, perjudian, atau industri yang merusak moral. Nah, yang ketiga, ada pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan rohmah, atau kedamaian, cinta kasih, dan kasih sayang. Nah, adapun dasar hukum dari pernikahan, Al-Quran Surat Ar-Rum
juz 30 ayat 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Pernikahan adalah sunnah Rasulullah dan dianjurkan untuk menjaga martabat manusia, keturunan yang sah, dan menjaga akhlak. Nah, adapun rukun dari pernikahan. Yang pertama, calon mempelai pria dan wanita, wali dua wali bagi mempelai wanita, tiga saksi yang adil dan terpercaya, empat ijab kabul sebagai akad atau perjanjian pernikahan, dan yang terakhir ada mahar sebagai bentuk pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita. Nah, dan yang terakhir ada tujuan dari pernikahan. Yang pertama, menjaga diri dari perbuatan zina. Yang kedua, menjalankan perintah agama. Yang ketiga, memperoleh keturunan yang soleh. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama dan tanggung jawab antara suami dan istri dalam membina keluarga. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.